Yo ngono, kita menurutku sih sekarang itu sudah harus waktunya berintegrasi dengan keilmuan yang lain. Harus fas'alu ahla dzikri itu. Nah, ahli dzikri aku gubungno iku yo siji ulama, terus nomor loro yo ya orang yang ahli di bidangnya. Sopo ahli di bidangnya? Ya orang yang sesuai dengan ahlinya. Makanya kan baik Al-Quran maupun hadis ketika dipegang sama orang-orang yang diahlinya, kemudian memahami tentang Al-Quran dan hadis, itu justru malah akan takjub. Ya. Akan takjub. Oh, ternyata benar itu. Sama seperti memahami itu hadis yang apa namanya? Hadis terkait dengan embriologi. Nah, embriologi yaitu apa namanya? Penciptaan manusia di dalam rahim itu. Mulai nutfah, kemudian alaqah, terus mudghah itu. Kalau kita maknani dulu nutfah mani. Kemudian mudghah apa? Alaqah itu getih kempel. Mudghah itu daging kempel. Nah, kalau kita kenceng dengan arti itu kan diketawain sama orang ahli embriologi. Ya, nutfah ya nutfah. Kemudian alaqah ya alaqah. Mudghah. Apa itu? Nah, itu kemudian dimaknani dari sisi lafadznya. Alaqah itu nutfah berarti seperti ini gitu. Nah, ternyata dalam teori embriologi sangat cocok sekali teori itu gitu. Nah, kita nggak bisa kenceng dengan teori-teori yang dulu itu, nggak boleh kenceng. Sama seperti apa namanya? Sama ini al-musammas. Al-musammas itu kenapa kok tidak boleh? Ya tadi itu salah satunya. Aku ngomong apa sinar ultraviolet nggak baik untuk kesehatan kulit itu ya. Ada lagi kalau hadis itu meniup makanan. Itu yang diharamkan bukan mendinginkannya, memang meniupnya yang kenapa kok meniupnya? Karena ketika orang meniup makanan itu yang dikeluarkan oleh udara melalui mulut kita itu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu mengandung apa? Senyawa-senyawa negatif. Kalau kemudian kita tiupkan ke minuman, kita tiupkan ke makanan, maka akan berpengaruh negatif. Itu bukan hanya masalah makanannya yang panas atau minumannya yang panas, tidak. Tapi tiupannya itu yang kemudian tidak boleh. Karena mengandung senyawa negatif yang kalau kemudian bercampur dengan air, bercampur dengan makanan, kemudian kita konsumsi, itu akan berbahaya bagi tubuh kita. Sama seperti anjing, sama seperti khinzir, celeng, gitu. Itu kita harus sudah mulai berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, bidang itu. Gitu. Kalau kita membahas air berarti orang yang memang ahli di bidang air, yang bisa meneliti air. Jangankan air yang banyak ya, yang 2 kola gitu. Wong air yang sedikit saja itu bisa diteliti. Molekul airnya itu bagaimana itu bisa diteliti, apalagi air yang banyak itu jelas pasti bisa diteliti oleh ahli-ahli yang di bidangnya. Itu airnya atau sinar mataharinya. Sebab sekarang kan banyak orang yang taring itu malah langsung terkena matahari. Yang nggak baik itu air yang kena sinar matahari. Kalau tubuh yang kena sinar matahari itu berbeda. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Ya kan? Caring juga tidak sembarangan. Maksudnya kalau sudah jam 10 ke atas ya udah nggak baik untuk tubuh.
Yang baik kan pagi hari sampai jam 9. Kalau sudah di atas itu kan juga nggak baik untuk tubuh. Pengaruh ultravioletnya juga sudah nggak baik lagi. Bukan vitamin D lagi yang kemudian diserap oleh tubuh, tapi ya tadi itu ultraviolet. Makanya al-musakhon, kalau pagi matahari air itu dipanaskan di pagi hari, ya tidak akan berpengaruh negatif. Soalnya apa? Tidak akan memanaskan air. Yang memanaskan air itu kapan? Ya ketika matahari itu sekitar jam 10 sampai jam 2. Ketika jam 2, jam 3 itu juga sudah berubah lagi. Makanya harus tanya ahlinya. Aku dewi ora ahli. Tapi sedikit banyak pernah dengar kalau dari teman-teman kesehatan itu seperti itu. Coba tanya ahli kesehatan. Kita berpanas ria di siang bolong, aja di siang yang panas itu sebenarnya baik untuk tubuh apa tidak? Mereka akan menjawab enggak. Karena ultravioletnya sudah, tingkatnya sudah berbeda ketika pada saat pagi atau pada saat sore dan pada saat siang itu berbeda. Dan ketika al-musakhon yang menghasilkan panas air, bitaksiri syamsi, itu ya panasnya matahari sudah panas, maka dia bisa memanaskan air. Tapi kalau di pagi hari, ya enggak memanaskan air. Kalau enggak sampai panas, ya enggak makro. Yang makro itu yang sampai hangat. Dan sampai hangat kalau menurut saya sih. Tapi ya itu kesimpulannya tetap kalau kita kan hukum fikih ya. Pertama ya tetap menghormati ijtihad yang dulu. Katanya al ijtihadu la yubtilu bil ijtihad toh. Ya pendapat yang dulu tetap apa namanya? Tetap ada. Ya kita adakan aja gitu. Dulu ulama mengatakan bahwasanya air itu adalah ada yang al-musamas itu ada yang makruh, kemudian ada yang tidak makruh. Ya. Ada yang makruh biqayyidin, yaitu apa? Biinain apa namanya? Dipanaskan dengan wadah itu. Mutobain, kecuali dengan air wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tapi ada juga yang mengatakan tidak makruh sama sekali. Ya udah tetap kita pakai. Nah, kemudian kalaupun keluar ijtihad yang baru, yaitu ijtihad yang baru. Dan sekarang ijtihad sekarang kan sudah tidak ada ijtihad mutlak itu kan tidak ada. Kalau Nawawi Rafi'i termasuk mujtahid apa ya Mas? Mas masih mujtahid madhab kalau nggak salah. Iya, mujtahid madhab. Ya, mujtahid madhab. Ya, itu kalau nggak salah fungsinya apa namanya tarjih ya? Ya, fokusnya memperdalam. Kadang juga masih memutuskan hukum yang baru kan ya Mas Khalis ya? Oke. Terus kayak Imam Ghazali, modelnya kayak Imam Ghazali pun sebenarnya ya punya kapasitas juga. Ya sejajar dengan apa yang semasa dengan Nawawi Rafi'i, tetapi kan kita kan sepakat kalau Syafi'iyah kan Nawawi Rafi'i kan dikatakan syaikhon itu kan kalau dalam madzhab kita madzhab fikih ketika menyebutkan kata syaikhon berarti mengarah kepada Nawawi dan Rafi'i. Sedangkan kalau dalam hadis itu ketika dikatakan syaikhon itu kan Bukhari dan Muslim. Tuh. Ngono tok sih. Ya. Memang kalau kita mau ya gitu Mas Khalis. Kalau Basul Masail itu sebaik mungkin itu sudah harus mengikut sertakan orang yang ahli di bidangnya sih kalau menurutku. Ahla dzikri itu harus diikutkan. Baik ahla dzikri teks ataupun ahla dzikri bidang itu gitu. Bidang air seumpama itu harus diikutkan. Nggak bisa kemudian ahli dzikri teks itu kemudian berdiri sendiri gitu. Jangan sampai nanti hukum agama itu disalahkan menjadi kambing hitam. Saya
aku senang itu. Aku dawuhe Gus Baha itu, jangan sampai agama itu menjadi kambing hitam ketika menjadi sebuah kesalahan, ada kesalahan itu merusak umat itu seumpama. Jangan sampai kemudian dikambing hitamkan. Ternyata yang salah ya kita. Ya karena ijtihad dulu ya. Siapa ahli zikirnya pada saat itu? Ya masih membahas terkait dengan teks-teks hadis itu saja kalau menurutku sih. Tapi kalau sekarang sudah muncul ahli zikri di bidangnya, harus kita pertimbangkan. Nyimak sih ngedoli wong. Oh iya. Ngono sih kalau menurutku. Jadi memang kita harus mulai berinteraksi dengan apa namanya orang-orang yang ahli di bidangnya. Sampai saya penasaran sih antara air banyak dengan air sedikit itu sebenarnya apa namanya pengaruh positif apa enggak sih terhadap kesehatan gitu. Kalau orang kesehatan melihat orang-orang pondok itu kan gila ya. Bagaimana air yang dalam satu bak itu digunakan untuk orang dengan sekian banyak orang gitu. Nah, itu kalau orang-orang kesehatan itu gila. Tapi sejatinya itu bagaimana sih gitu? Apakah memang berbahaya bagi kesehatan ataukah tidak? Apakah dengan air dengan sampai 2 kolah itu kemudian terjadi netralisir ketika dipakai banyak orang pun tidak akan berubah. Kalau dulu mungkin berubah dari sisi 3 sifat ya, warnanya, baunya, dan rasanya. Kalau menurut saya yang paling penting bukan di situnya nanti. Yang paling penting justru di berbahayakah bagi manusia gitu. Baik ya raga manusia itu berbahaya apa tidak. Sama seperti al-musyammas ini. Al-musyammas ini ada hadisnya enggak? Ada yang pernah dengar enggak terkait dengan hadis al-musyammas itu? Belum ada, Cak. Belum dengar. Aku juga kayaknya belum pernah. Tapi kenapa kemudian sampai muncul al-musyammas itu makruhun sampai keluar hukum makruh itu kenapa? Di tadzhib kan ada, Cak. Iya, kalau enggak salah itu yang yurotu apa namanya? Baros ya kalau nggak salah ya. Iya, min annahu apa itu yusab apa itu apa? Maridul barosi. Ya jelibu ya. Yasbabu. Yusabibu. Yusabibu nggih. Yusabibu maridul barosi. Hubungan dengan penyakit kulit. Kalau berhubungan dengan penyakit kulit itu hadis atau bukan, Mas? Apa? Isin. Ini keterangannya, Cak. Bukan hadis. Keterangannya ya, bukan hadis Iya. atau apa? Bukan dalil ya? Bukan. Enggak ada. Kila itu berarti apa, Cak? Ya, kil. Jare-jare. Nah, itu. Kita harus mencoba untuk itu. Itu lanjut noah. Lanjut noah. Ayo Sin. Walkis musani, walkis musalis. Walkis musalis. Bisa. Sih. Oh, walkis musalis.
Heeh, sing iki. Dibaca aja. Heeh. Wal qismu salis utawi bagian kang nomor 3 iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne apa iki Banyu. tahir banyu ghairu mutahirin tur ora nyuciaken li ghairihi kedue liyane banyu wa huwa utawi ma iku maul mustakmali banyu kang mustakmal fi raf'i hadisin Hadatin. ing dalam Hadat. hadasin fi raf'i hadasin dalam ngilangake hadas au iza latu najisin utawa ngilangaken najis ilam yataghayyar yen to ora Lamun berubah lamun lamun ora apa mak walam yazid lan ora tambah apa waznuhu apa gitu waznu timbangane mak ba'da infisalihi ing dalam sak ba'dane infisalihi pisahe mak amma saking barang Heeh. kana kang ono ba'da tibarima dalam sak ba'dane selang apa gitu? Milang-milang. Nyela-nyelani. Milang. Milang-milangi Milang-milang barang. Oh iya tas. Terus ya apa ya? Ya tasyarroba. Yatasharroba apa nyerap Ngeresep. ngeresep ing mak ta Banyu silah banyu usul ing ma ing ma apa al maghsulu perkara kang dibasuh minal ma'i saking banyu wal mutaghayyiru sakmono wis sakmono sih iku wis rada bingung kan iku bingung iku ayo mencoba memahami lain aja Zak masuk Zak ya Zak masuk Zak Di dalam ya. ayo diterjemah Zak Sedap ya. Matanya agak boten ketinggal niki. di zoom Wal mutaghayyir. Nggih. Sampean di zoom nggo tangane nang HP ku iso. Oh, nggih. Wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah. Jak diterjemah sing diwaca lisin. Oh, tadi. Kita diteruskan. Sik pahamiku sik. Oke. Kemudian yang ketiga yakni air yang suci secara dengan sendirinya
secara zatnya, tetapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan untuk selainnya, yakni air yang telah digunakan untuk bersuci atau musta'mal. Fi raf'i hadatsin, yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, illam yataghayyar, meskipun tidak berubah dan tidak tambah Meskipun atau takaran. andai, apabila Apabila saja. Ambo. Ya, apabila. Lamun itu bukan meskipun. apabila Ya. Apabila tidak berubah dan tidak bertambah takarannya setelah infisolihi itu terpisahnya, terpisah airnya itu dari sesuatu yang datang setelah tiba rima. Apa ini jalurnya, Cak? amakana ba'da tibarima ya tasyarrobahu almasulu minal ma. Piye iku lek nerjemah ya? Iya, gimana ya? Dari sesuatu setelah dihitung-hitung, apa? Tibari ba'da tiba itu setelah apa ya? Memperhitungkan itu. Setelah diperhitungkan. Memperhitungkan. Yeah. Setelah memperhitungkan sesuatu yang diminum, diserap oleh anggota badan yang telah dibasuh oleh air gitu. Basuh. Minal ma itu kan hanya minnya itu kan min bayaniyah. Bayan. Min bayan itu berarti dia menjelaskan tentang ma. Nah, kita tidak menampilkan minal ma-nya itu tidak apa-apa. Kita langsung ma-nya itu dengan memperhitungkan air yang diserap oleh sesuatu yang dibasuh itu. Jadi kalau menerjemahkan min bayaniyah itu langsung nggak usah ditampilkan lagi karena itu hanya penjelas dari ma yang mubham, yaitu mausul tadi itu. Berarti maksudnya piye? Berarti maksudnya tahir ghair mutahhir itu air yang sudah digunakan untuk mensucikan, meskipun air itu tidak berubah sifatnya, juga tidak bertambah ketika sudah digunakan untuk bersuci gitu deh. Ilham yataghayyarnya itu untuk hadas atau izalatun najasin? Ilham yataghayyar itu untuk ma. Untuk ma. Kan failnya kan waznu aja. Takarane ma nggih. Gini, kalau firof ihadasin itu kan sudah jelas. Jadi ketika air yang digunakan untuk berwudu itu airnya namanya air mustakmal, ya toh? Nah, kalau air kok kena najis, digawe ngilangi najis, air itu bukannya air mutanajis ya? Iya, air mutanajis. Benar apa enggak? Iya, betul. Nah, kenapa kok di sini au izalati najisin itu masuknya kepada al-ma'u al-mustakmal? Kalau dia itu air yang kena najis, ya mutanajis, berarti kan dia bukan
tohirun mutohirun. Wong dia itu mutanajis, lek mutanajis kan bisa otomatis apa? Mutanajis, ndak punya sifat tohir sama sekali. Iya ya. Tapi kalau Sultan, iya. tapi kalau air mutanajis itu lebih dari 2 kolah nggak bisa digunakan bersuci ya Cak ya? Air yang mutanajis, terus? Misal lebih dari 2 kolah gitu, melimpah, tidak bisa digunakan bersuci. Nah, batasannya kan mutanajis itu apa namanya bisa kembali ke suci, nanti di bahasanya di belakang ada nggak salah. Itu bisa berubah menjadi suci ketika najisnya itu diangkat, itu satu ya. Kemudian yang kedua itu airnya sudah lebih dari 2 kolah. Yang ketiga itu tidak apa namanya tidak berubah rasa tiga apa namanya sifatnya Sifat. Nah, 3 sifat air itu tidak berubah, itu kembali ke suci itu. Makanya itu kan innya itu untuk siapa, berarti innya itu adalah untuk apa namanya mutanajis, untuk izalatun najis, bukan untuk raf'i hadas, bukan untuk keduanya gitu loh maksudnya ya, tetapi untuk izalatin najis. Karena kalau izalatin najis jelas-jelas untuk izalatin najis airnya itu air mutanajis, makanya kemudian air mutanajis itu berstatus menjadi air mustakmal ya ketika lam yataghayyar, ketika tidak berubah satu. Kemudian walam yazid waznuhu, timbangannya itu tidak bertambah. Ba'da infisolihi amma kana ya. Setelah memisahkan dari apa yang terdapat di sana. Setelah mempertimbangkan air yang diserap oleh maghsul, oleh yang dibasuh. Tuh. Jadi ilam yataghayyar satu, kemudian walam yazid waznuhu. Wazan timbangannya itu tetap tidak bertambah. Maka itu statusnya menjadi status mustakmal, bukan mutanajis ya. Jadi ba'da infisolihi juga setelah memisah najis itu. Jadi bukan najis, bukan mutanajis statusnya. Statusnya adalah status mustakmal. Ngono yo. Nggih. Nggih opo? Paham tak enggak? Nggih. Berarti tadi pertanyaan saya yang berarti air mutanajis itu bisa suci, bisa dikatakan mustakmal, itu tadi kan alasannya, Kak. Alasannya ilam yataghayyar walam yazid itu statusnya mustakmal ba'da infisolihi ya. Ilam yataghayyar walam yazid wasnuhu ba'da infisolihi itu statusnya air yang digunakan untuk menghilangkan najis itu statusnya mustakmal. Apa itu mustakmal? Tohirun ghairu mutohir, suci yang tidak mensucikan. Nah, kalau kemudian air kedua air itu ya bukan kedua air mustakmal yang berstatus 2 itu raf'u hadas au izalatin najis ilam yataghayyar walam yazid ba'da infisolihi amma kana, maka
statusnya bisa naik malahan, bisa naik menjadi suci. Bisa naik menjadi suci. Inilah. Suci mensucikan. Ah? Suci mensucikan gitu. Suci mensucikan. Kalau statusnya apa ya? Mustakmal itu kan tohirun mutahirun. Kalau mutanajis itu kan ya najis gitu kan ya. Ya kena najis, berarti statusnya air itu najis gitu. Tapi dia bisa naik ke status mustakmal dengan ketentuan ilam yataghayyar walam yazid wasnuhu ba'da infisolihi amakana. Nah, al-ma'ul mustakmal nanti bisa berubah menjadi status suci ketika dia itu nanti timbangannya bertambah semua. Jadi kalau kita wudhu itu kita wadahi dengan timba itu apa ya? Dengan timbo, ambek timbo, dan itu tidak sampai 2 kolah, maka air yang kita gunakan untuk berwudhu tadi itu statusnya mustakmal. Suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Atau air yang digunakan untuk kita gunakan untuk mensucikan najis. Seumpama, apa sih gampang ya? Tongkat atau apalah, itu kena telek apa gitu. Nah itu kan tongkat itu kan ada najisnya. Nah kemudian kita sucikan dengan air suci mensucikan, maka air itu memang mutanajis, tetapi karena lam yataghayyar, airnya tidak berubah, rasanya, warnanya tidak berubah, maka statusnya mustakmal. Statusnya mustakmal walau digunakan untuk membuang menghilangkan najis tadi itu. Tapi kalau najisnya tampil, najisnya ada dan merusak, nah itu statusnya mutanajis, bukan status mustakmal. Kalau mutanajis ya jelas najis, tidak boleh dipakai. Gitu. Bisa dimengerti ya? Paham apa Kak? Mungkin bisa dibantah. Ono sing muskil. Nah, ngilang kabeh. Insyaallah paham Kak. Monggo Cak Disin. Sin. Paham. Nah. Wis bengi ta iki? Dereng. Gurung wayahe merangi wong kafir. Dereng. Guyu lisin. Saiki sono sing ganggu ya, gak iso. So gak iso, tergantung ta pintere wong tuane. Butuh bantuan ta, Cak? Rajake golek dhewe. Golek bolo digawe merangi wong kafir. Pangestune. Kapan, Zak? Insyaallah segera, Cak, pangestune. Tahun iki ta? Statusnya kok melu. Apa nih? Amin. Adan ngono. Insyaallah. Itu undangan. Angel lah kalau itu. Mari Caolis. Siap. Iki kari Lanjut ayo. Kari apa iki, Cak? Kari sak menit. Kari sak menit. Iya. Wis tonton di terakhir ya.
tak tambahi di al-mutaghayyir al-mutaghayyir. Al-mustakmal. Ya, oke Cak, manut wis. Bisa Ditambahi disambung sesuk. ditambahi pernah ora? Terserah monggo. Ini Leone, mari ya. 1, 2, 3. Oke, monggo Cak. Yo, walau alam bisawab. Al-Fatihah. Dengan Oh, alhamdulillah. So sambung nih. Santri ki sapa? Naim tak? Apa Junet? Net. Net. Komen net. Junet. Apa Sin? Santri ki sapa Sin? Santri mabrur Cak. Tak kira Junet. Brur, Tapi jarine anu kok gak krungu suarane Cak. sapa sing gak krungu? Embunan anu napa? Embunan dalan boyo apa? Oh.
Cuma jarene wis tak petek tok ae sin aku apa jenenge gabung tok ae. Oh, telek. Bro, ngomong bro. Piye iki? Sik, Lanjut ya. yo ngono, kita menurutku sih sekarang itu sudah harus waktunya berintegrasi dengan keilmuan yang lain. Harus fas'alu ahla dzikri itu. Nah, ahli dzikri lek aku ngubungno iku yo siji ulama, terus nomor loro yo ya orang yang ahli di bidangnya. Sopo ahli di bidangnya? Ya orang yang sesuai dengan ahlinya. Makanya kan baik Al-Quran maupun hadis ketika dipegang sama orang-orang yang diahlinya, kemudian memahami tentang Al-Quran dan hadis, itu justru malah akan takjub. Ya. Akan takjub. Oh, ternyata benar itu. Sama seperti memahami itu hadis yang apa namanya? Hadis terkait dengan embriologi. Nah, embriologi yaitu apa namanya? Penciptaan manusia di dalam rahim itu. Mulai nutfah, kemudian alaqah, terus mudghah itu. Kalau kita maknani dulu nutfah mani. Kemudian mudghah apa? Alaqah itu getih kempel. Mudghah itu daging kempel. Nah, kalau kita kenceng dengan arti itu kan diketawain sama orang ahli embriologi. Ya, nutfah ya nutfah. Kemudian alaqah ya alaqah. Mudghah, mudghah. Apa itu? Nah, itu kemudian dimaknani dari sisi lafadznya. Alaqah itu nutfah berarti seperti ini gitu. Nah, ternyata dalam teori embriologi sangat cocok sekali teori itu gitu. Nah, kita nggak bisa kenceng dengan teori-teori yang dulu itu, nggak boleh kenceng. Sama seperti apa namanya? Sama ini al-musammas. Al-musammas itu kenapa kok tidak boleh? Ya tadi itu salah satunya. Nah, aku ngomong apa sinar ultraviolet nggak baik untuk kesehatan kulit itu ya. Ada lagi kalau hadis itu meniup makanan. Itu yang diharamkan bukan mendinginkannya, memang meniupnya yang tidak boleh, makruh ya. Makruh. Kenapa kok meniupnya? Karena ketika orang meniup makanan, itu yang dikeluarkan oleh udara melalui mulut kita, itu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu mengandung apa? Senyawa-senyawa negatif. Kalau kemudian kita tiupkan ke minuman, kita tiupkan ke makanan, maka akan berpengaruh negatif. Itu bukan hanya masalah makanannya yang panas atau minumannya yang panas, tidak. Tapi tiupannya itu yang kemudian tidak boleh. Karena mengandung senyawa negatif yang kalau kemudian bercampur dengan air, bercampur dengan makanan, kemudian kita konsumsi, itu akan berbahaya bagi tubuh kita. Oh no, menurut aku sih sama seperti anjing, sama seperti khinzir, celeng gitu. Itu kita harus sudah mulai berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, bidang itu gitu. Kalau kita membahas air berarti orang yang memang ahli di bidang air, yang bisa meneliti air. Jangankan air yang banyak ya, yang 2 kola gitu. Wong air yang sedikit saja itu bisa diteliti.
molekul airnya itu bagaimana, itu bisa diteliti. Apalagi air yang banyak, itu jelas pasti bisa diteliti oleh ahli-ahli yang di bidangnya. Ingin maaf bro tanya ya. Apa? Ya, tak baca nih. Yang nggak baik itu airnya atau sinar mataharinya. Sebab sekarang kan banyak orang yang taring, itu malah langsung terkena matahari. Yang nggak baik itu air yang kena sinar matahari. Kalau tubuh yang kena sinar matahari itu berbeda. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Ya kan? Caring juga tidak sembarangan. Maksudnya kalau sudah jam 10 ke atas ya udah nggak baik untuk tubuh. Yang baik kan pagi hari sampai jam 9. Kalau sudah di atas itu kan juga nggak baik untuk tubuh. Pengaruh ultravioletnya juga sudah nggak baik lagi. Bukan vitamin D lagi yang kemudian diserap oleh tubuh. Tapi ya tadi itu ultraviolet. Makanya al-musakhon. Kalau pagi matahari air itu dipanaskan di pagi hari, ya tidak akan berpengaruh negatif. Soalnya apa? Tidak akan memanaskan air. Yang memanaskan air itu kapan? Ya ketika matahari itu sekitar jam 10 sampai jam 2. Ketika jam 2, jam 3 itu juga sudah berubah lagi. Makanya harus tanya ahlinya. Aku dewi ora ahli. Tapi sedikit banyak pernah dengar kalau dari teman-teman kesehatan itu seperti itu. Coba tanya ahli kesehatan. Kita berpanas ria di siang bolong, aja di siang yang panas itu sebenarnya baik untuk tubuh apa enggak? Mereka akan menjawab enggak. Karena ultravioletnya sudah, tingkatnya sudah berbeda ketika pada saat pagi atau pada saat sore dan pada saat siang itu berbeda. Dan ketika al-musakhon yang menghasilkan panas air, bitaksiri syamsi, itu ya panasnya matahari sudah panas, maka dia bisa memanaskan air. Tapi kalau di pagi hari, ya enggak memanaskan air. Kalau enggak sampai panas, ya enggak makro. Yang makro itu yang sampai hangat. Dan sampai hangat kalau menurut saya sih. Tapi ya itu kesimpulannya tetap kalau kita kan hukum fikih ya. Pertama ya tetap menghormati ijtihad yang dulu. Katanya al ijtihadu la yubtilu bil ijtihad. Ya pendapat yang dulu ya tetap apa namanya? Tetap ada. Ya kita adakan aja gitu. Dulu ulama mengatakan bahwasanya air itu adalah ada yang al-musammas itu ada yang makruh, kemudian ada yang tidak makruh. Ya, ada yang makruh biqayyidin, yaitu apa? Biinain apa namanya? Dipanaskan dengan wadah gitu. Mutobain, kecuali dengan air wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tapi ada juga yang mengatakan tidak makruh sama sekali. Ya udah tetap kita pakai. Nah, kemudian kalaupun keluar ijtihad yang baru, yaitu ijtihad yang baru. Dan sekarang ijtihad sekarang kan sudah tidak ada ijtihad mutlak, itu kan tidak ada. Kalau Nawawi Rafi'i termasuk mujtahid apa ya Mas? Mas Pasi. Mujtahid madhab kalau nggak salah. Iya, mujtahid madhab. Ya, mujtahid madhab. Ya. Itu kalau nggak salah fungsinya apa namanya? Tarjih ya? Ya, fokusnya memperdalam. Kadang juga masih memutuskan hukum yang baru kan ya Mas Khalis ya? Oke. Terus kayak Imam Ghazali, modelnya kayak Imam Ghazali pun sebenarnya ya punya kapasitas juga. Ya sejajar dengan apa yang semasa dengan Nawawi Rafi'i, tetapi kan kita kan
sepakat kalau Syafi'iyah kan Nawawi Rafi'i kan dikatakan syaikhon itu kan. Kalau dalam madzhab kita, madzhab fikih ketika menyebutkan kata syaikhon berarti mengarah kepada Nawawi dan Rafi'i. Sedangkan kalau dalam hadis itu ketika dikatakan syaikhon itu kan Bukhari dan Muslim. Tuh. Ngono tok sih. Ya. Memang kalau kita mau ya itu Mas Kholis. Kalau Basul Masail itu sebaik mungkin itu sudah harus mengikut sertakan orang yang ahli di bidangnya sih kalau menurutku. Ahli dzikri itu harus diikutkan. Baik ahli dzikri teks ataupun ahli dzikri bidang itu gitu. Bidang air seumpama itu harus diikutkan. Nggak bisa kemudian ahli dzikri teks itu kemudian berdiri sendiri. Jangan sampai nanti hukum agama itu disalahkan menjadi kambing hitam. Aku senang itu. Aku dawuhe Gus Baha itu. Jangan sampai agama itu menjadi kambing hitam ketika menjadi sebuah kesalahan, ada kesalahan itu merusak umat itu seumpama. Jangan sampai kemudian dikambing hitamkan. Ternyata yang salah ya kita. Ya karena ijtihad dulu ya. Siapa ahli dzikirnya pada saat itu? Ya masih membahas terkait dengan teks-teks hadis itu saja kalau menurutku sih. Tapi kalau sekarang sudah muncul ahli dzikri di bidangnya harus kita pertimbangkan. Ngono. Selamat datang Mas Rozak. Bonekane sapa jenenge, Zak? Ya, Zak. Bonekamu sapa jenenge? Ijal gitu jenenge. Oh, Ijal. Gendane jenenge sapa gendane? Wis wayahe Zak, ayo Zak. Kapan iki, Zak? Brewok wis ketel. Ayo. Nyaingi Kholis Hamdi. Waduh. Ketelan ngono koyo anu. Ya iku nggarai payu nang TV 9. Ngene-ngene ora payu nang TV 9. Ini nasi telur. Hah? Nyimak sih ngedoli wong. Oh iya. Ngono sih kalau menurutku. Jadi memang kita harus mulai berinteraksi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Sampai saya penasaran sih antara air banyak dengan air sedikit itu sebenarnya pengaruh positif apa enggak sih terhadap kesehatan gitu. Kalau orang kesehatan melihat orang-orang pondok itu kan gila. Ya. Bagaimana air yang dalam satu bak itu digunakan untuk orang dengan sekian banyak orang. Gitu. Nah, itu kalau orang-orang kesehatan itu gila. Tapi sejatinya itu bagaimana sih gitu? Apakah memang berbahaya bagi kesehatan ataukah tidak? Apakah dengan air dengan sampai 2 kolah itu kemudian terjadi netralisir ketika dipakai banyak orang pun tidak akan berubah. Kalau dulu mungkin berubah dari sisi 3 sifat ya, warnanya, baunya, dan rasanya. Kalau menurut saya yang paling penting bukan di situnya nanti. Yang paling penting justru di berbahayakah bagi manusia gitu. Baik ya raga manusia itu berbahaya apa tidak. Sama seperti Al-Musyammas ini. Al-Musyammas ini ada hadisnya enggak?
Ada yang pernah dengar enggak terkait dengan hadis al-musammas itu? Belum ada, Cak. Belum dengar. Aku juga kayaknya belum pernah. Tapi kenapa kemudian sampai muncul al-musammas itu makruhun, sampai keluar hukum makruh itu kenapa? Di tadhib kan ada, Cak. Iya, Di tadhib. kalau enggak salah itu yang yurotu apa namanya? Baros ya kalau nggak salah ya. Iya. Min annahu apa itu yusab apa itu apa? Maridul barosi. Ya jelibu ya. Yasbabu. Yusabibu. Yusabibu nggih. Yusabibu maridul barosi. Hubungan dengan penyakit kulit. Kalau berhubungan dengan penyakit kulit itu hadis atau bukan, Mas? Apa? Isin. Ini keterangannya, Cak. Bukan hadis. Keterangannya ya, bukan hadis Iya. atau apa? Bukan dalil ya? Bukan. Enggak ada. Kila itu berarti apa, Cak? Ya, kil. Jare-jare. Jari. Nah, itu. Kita harus mencoba untuk itu. Itu koyoke wis. Ana pitakon nah, monggo. Mas Rozak biasanya tak ambil turun pisan. Nggak ada. Kau tadi. Kita lanjut ae. Lanjut. Lanjut ae. Ayo Sin. Walkis Musani, Walkis Musalis. Walkis Musalis. Bisa. Sih. Oh, Walkis Musalis. Ini Dibaca enggak? Walkis Musalis utawi bagian kang nomor 3 iku tohirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne apa iki? Banyu. Tohir banyu ghairu mutahirin tur ora nyuciaken li ghairihi kedue liyane banyu wa huwa utawi ma iku maul mustakmali banyu kang mustakmal fi raf'i hadisin ing dalam hadasin fi raf'i hadasin dalam ngilangake hadas au
latu najisin utawa ngilangaken najis. Ilam yataghayyar yen to ora Lamun berubah, lamun lamun ora owah apa mak walam yazid lan ora tambah apa waznuhu apa gitu waznu timbangane mak ba'da infisalihi ing dalem sak badane infisalihi pisahe mak amma saking barang heeh. kana kang ono ba'da tibarima dalem sak badane selang apa gitu? Milang-milang Nyela-nyelani. Oh, milang-milangi milang-milang barang. Oh iya tah. Terus ya apa ya? ya tasyarroba Yatasyaroba apa nyerep ngeresep ngeresep hu ing mak ta banyu silah banyu usul ing ma hu ing ma apa al maghsulu perkara kang dibasuh minal mai sangking banyu wal mutaghayyiru sakmono wis sakmono sih iku wis rada bingung kan iku bingung iku ayo mencoba memahami lain aja Zak masuk Zak ya Allah. Zak masuk Zak Di dalam ya. ayo diterjemah Zak Tetap ya. Matanya agak boten ketinggal niki. di zoom Wal mutaghayyir. di Nggih, nggih. sampean di zoom anggo tangane nang HP ku iso Oh, nggih. Wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah kang owah. Zak diterjemah sing diwaca lisin Oh, tadi. heeh Kita diteruskan. kok sik pahamiku sik Oke. Kemudian yang ketiga yakni air yang suci secara dengan sendirinya secara zatnya tetapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan untuk selainnya, yakni air yang telah digunakan untuk bersuci atau musta'mal fi raf'i hadatsin yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis illam yataghayyar meskipun tidak berubah dan tidak tambah meskipun atau takaran andai apabila saja ya apabila lamun itu boten meskipun apabila tidak berubah dan tidak bertambah takarannya setelah infisolihi itu terpisah airnya itu dari sesuatu yang datang setelah tiba rima apa ini Cak artinya Cak? amakana
ba'da tibarima yatasarrobahu al-masulu minal ma. Piye iku lek nerjemah? Iya, gimana ya? Dari sesuatu setelah dihitung-hitung, apa? Tibari ba'da tibari itu setelah apa ya? Memperhitungkan itu. Setelah diperhitungkan. Memperhitungkan Iya. Setelah memperhitungkan sesuatu yang diminum, diserap oleh anggota badan yang telah dibasuh oleh air gitu. Basuh. Minal ma itu kan hanya minnya itu kan min bayaniyah. Bayan. Min bayan itu berarti dia menjelaskan tentang ma. Nah, kita tidak menampilkan minal ma-nya itu tidak apa-apa. Kita langsung ma-nya itu dengan memperhitungkan air yang diserap oleh sesuatu yang dibasuh itu. Jadi kalau menerjemahkan min bayaniyah itu langsung nggak usah ditampilkan lagi karena itu hanya penjelas dari ma yang mubham yaitu mausul tadi itu. Berarti maksudnya piye? Berarti maksudnya tahir ghair mutahhir itu air yang sudah digunakan untuk mensucikan. Meskipun air itu tidak berubah sifatnya, juga tidak bertambah ketika sudah digunakan untuk bersuci. Gitu deh. Lam yataghayyarnya itu untuk hadas atau izalatun najasin? Lam yataghayyar itu untuk ma. Untuk ma. Kan failnya kan waznu aja. Takarane ma gitu. Gini, kalau firof ihadasin itu kan sudah jelas. Jadi ketika air yang digunakan untuk berwudu itu airnya namanya air mustakmal, ya toh? Nah, kalau air kok kena najis, digawe ngilangi najis, air itu bukannya air mutanajis ya? Iya, air mutanajis. Benar apa enggak? Iya, betul. Nah, kenapa kok di sini au izalati najisin itu masuknya kepada al-ma'u al-mustakmal? Kalau dia itu air yang kena najis, ya mutanajis, berarti kan dia bukan tohirun mutohirun. Wong dia itu mutanajis, lek mutanajis kan bisa otomatis mutanajis, ndak punya sifat tohir sama sekali. Iya ya. Tapi kalau betul? Iya. Tapi kalau air mutanajis itu lebih dari 2 kolah nggak bisa digunakan bersuci ya Cak ya? Air yang mutanajis terus? Misal lebih dari 2 kolah gitu, melimpah, tidak bisa digunakan bersuci. Nah, batasannya kan mutanajis itu bisa kembali ke suci, nanti di bahasanya di belakang ada nggak salah. Itu bisa berubah menjadi suci ketika najisnya itu diangkat, itu satu ya. Kemudian yang kedua itu airnya sudah lebih dari 2 kolah. Yang ketiga
itu tidak tidak berubah rasa tiga sifatnya. Sifat. Nah, 3 sifat air itu tidak berubah. Itu kembali ke suci itu. Makanya itu kan in-nya itu untuk siapa? Berarti in-nya itu adalah untuk mutanajis, untuk izalatun najis, bukan untuk raf'i hadas, bukan untuk keduanya gitu loh maksudnya. Ya. Tetapi untuk izalatin najis, karena kalau izalatin najis jelas-jelas untuk izalatin najis, airnya itu air mutanajis. Makanya kemudian air mutanajis itu berstatus menjadi air mustakmal ya ketika lam yataghayyar, ketika tidak berubah satu. Kemudian walam yazid waznuhu, timbangannya itu tidak bertambah. Ba'da infisolihi amma kana, ya, setelah memisahkan dari apa yang terdapat di sana, setelah mempertimbangkan air yang diserap oleh maghsul, oleh yang dibasuh. Tuh. Jadi ilam yataghayyar satu, kemudian walam yazid waznuhu, wazan timbangannya itu tetap tidak bertambah, maka itu statusnya menjadi status mustakmal, bukan mutanajis ya. Jadi ba'da infisolihi juga setelah memisah najis itu. Jadi bukan najis, bukan mutanajis statusnya. Statusnya adalah status mustakmal. Ngono yo. Nggih. Nggih opo? Paham tak enggak? Nah, berarti tadi pertanyaan saya yang berarti air mutanajis itu bisa suci, bisa dikatakan mustakmal, itu tadi kan alasannya, Kak. Alasannya ilam yataghayyar walam yazid itu statusnya mustakmal ba'da infisolihi ya. Ilam yataghayyar walam yazid wasnuhu ba'da infisolihi itu statusnya air yang digunakan untuk menghilangkan najis, itu statusnya mustakmal. Apa itu mustakmal? Tohirun ghairu mutahhir, suci yang tidak mensucikan. Nah, kalau kemudian air kedua air itu ya bukan kedua air mustakmal yang berstatus dua itu raf'u hadas au izalatin najis ilam yataghayyar walam yazid ba'da infisolihi amma kana, maka statusnya bisa naik, malahan bisa naik menjadi suci. Bisa naik menjadi suci. Inilah. Suci mensucikan. Suci mensucikan ya. Suci mensucikan. Kalau statusnya mustakmal itu kan tohirun mutahirun. Kalau mutanajis itu kan ya najis itu kan ya. Ya kena najis, berarti statusnya air itu najis gitu. Tapi dia bisa naik ke status mustakmal dengan ketentuan ilam yataghayyar walam yazid wasnuhu ba'da infisolihi amma kana. Nah, al-ma'ul mustakmal nanti bisa berubah menjadi status suci ketika dia itu nanti timbangannya bertambah semua. Jadi kalau kita wudhu itu kita wadahi dengan timba itu apa ya? Dengan timbo, ambek timbo, dan itu tidak sampai 2 kolah,
maka air yang kita gunakan untuk berwudu tadi itu statusnya mustakmal. Suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Atau air yang digunakan untuk kita gunakan untuk mensucikan najis. Seumpama, apa sih gampang ya? Tongkat atau apalah, itu kena telek apa gitu. Nah itu kan, tongkat itu kan ada najisnya. Nah, kemudian kita sucikan dengan air suci mencucikan. Maka air itu memang mutanajis. Tetapi karena lam yataghayyar, airnya tidak berubah, rasanya, warnanya tidak berubah, maka statusnya mustakmal. Statusnya mustakmal walau digunakan untuk membuang menghilangkan najis tadi itu. Tapi kalau najisnya tampil, najisnya ada dan merusak. Nah, itu statusnya mutanajis, bukan status mustakmal. Kalau mutanajis ya jelas najis, tidak boleh dipakai. Bisa dimengerti ya? Paham apa Kak? Mungkin bisa dibantah. Ono sing muskil. Nah, ngilang kabeh. Insyaallah paham Cak. Monggo Cak disin. Sin. Paham. Nah. Wis bengi ta iki? Dereng. Gurung wayahe merangi wong kafir. Dereng. Guyu lisin. Saiki sana sing ganggu ya, gak iso. So gak iso, tergantung ta pintere wong tuane. Butuh bantuan ta Cak? Rajake golek dhewe. Golek bolo digawe merangi wong kafir. Pangestune. Kapan, Zak? Insyaallah segera Cak pangestune. Tahun iki ta? Statusnya kok melu. Apa nih? Amin. Oh, ada ngono. Insyaallah. Ditunggu undangan. Angel lah kalau itu. Mari Caolis. Siap. Iki kari Lanjut ayo. Kari apa iki, Cak? Kari sak menit. Kari sak menit. Iya. Wis tekan di terakhir ya. Tak tambahi di al-mutaghayyir. Al-mutaghayyir. Al-mustakmal. Ya, oke Cak, manut wis. Bisa disambung sesuk. Ditambahi ora. Terus kamu monggo. Ini Lione, mari ya. 1, 2, 3. Monggo Cak. Yo. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Oke, sambung nih.